tinggikan derajat kita barangkali. Amin. Amin. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang setiap kata-katanya adalah hukum bagi kita dan setiap perbuatannya adalah contoh teladan terbaik untuk kita. Dialah Rasul manusia yang paling besar jasanya bisa kita bertahan. Coba kita ingat para hadirin, bagaimana perjuangan Rasul ketika awal-awal mendakwahkan agama ini. Beliau dicaci maki, beliau difitnah, beliau diancam untuk dibunuh demi agar Islam ini sampai kepada kita hari ini. Maka apabila ditanya siapa orang yang paling berjasa dalam hidup kita, dialah Rasulullah Muhammad SAW. Orang yang rela berkorban nyawa, raga untuk kemudian agar umatnya mendapatkan taufik dan hidayah, mendapatkan petunjuk dari Allah untuk mendapatkan keselamatan dunia sampai ke akhirat. Allahumma shalli ala Muhammad. Para hadirin jamaah yang Allah muliakan, pada kesempatan ini izinkan ulun Zainuddin untuk sedikit memberikan tazkirah, terutama kesan ulun. Mudah-mudahan ini juga bermanfaat kesan kita sebentar. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan janganlah engkau mati kecuali engkau istiqomah dalam ketakwaan, dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita senantiasa memegang teguh prinsip Islam, memegang teguh keimanan kita sampai akhir hayat hidup kita, sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para ulama kemudian mendefinisikan setidaknya ada 4 daripada kriteria muttaqin, kriteria takwa ini. Dan kriteria ini bisa kita ukur ke dalam diri kita. Apakah kita dekat dengan kriteria ini? Jika kita merasa dekat dengan 4 kriteria ini, maka pertahankanlah, maka istiqomahlah, maka bersungguh-sungguhlah untuk tetap berada pada 4 kriteria ini. Tapi ketika misalnya kita masih jauh daripada itu, maka kita beristighfar kepada Allah, kita minta ampun kepada Allah, kita memohon petunjuk agar Allah berikan kita ke 4 kriteria ini. Apakah 4 kriteria itu para hadirin yang Allah muliakan? At-taqwa ada 4 kriteria. Yang pertama adalah al-khawf minal jalil. Kita ulangi para hadirin, al-khawf minal jalil. Al-khawf minal jalil. Yang pertama adalah rasa takut kepada Allah yang Maha Agung. Rasa takut ini bukanlah sebagai rasa takut biasa, melainkan rasa kesadaran akan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, kesadaran akan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, kesadaran akan Allah Maha melihat, Maha mengawasi, Maha mengetahui segala sesuatu, baik yang nyata maupun yang gaib, baik saat kita bersama maupun saat kita sendiri. Al-khawf minal jalil, rasa takut kepada Allah. Tidak ada yang kita takutkan di dunia ini selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tidak ada yang kita khawatirkan di dunia ini selain daripada khawatir kita akan mendapatkan daripada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita mencari duit senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Bagaimana cara kita mencari duit? Banyak caranya, ribuan caranya. Tinggal kita mencari yang ada pada hari. Namun sebagai seorang muslim, kita dituntut untuk mencari cara yang benar, mencari cara yang sesuai dengan tuntunan syariat kita, yaitu mencari harta yang halal, thayyib, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini ada istilah mencari yang haram aja ngarit ya, apalagi mencari yang halal. Pernah kami mendengar istilah ini. Nah, ini istilah yang sebenarnya menggerogoti keimanan kita. Kita jangan sampai terpancing dengan istilah ini, seolah-olah ngarit benar mencari yang halal sehingga yang haram nanti gawe, sehingga yang haram nanti gawe. Ini jangan sampai kita terpancing dengan istilah ini. Kita istilahkan kebalikannya. Mencari yang halal itu mudah. Allah itu maha besar, Allah itu maha kuasa, Allah itu pemilik segala-galanya. Allah itu tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Mudah bagi Allah. Maka kita akan optimis untuk menjalani kehidupan. Kita akan optimis untuk bekerja. Kita akan yakin untuk mendapatkan yang halal. Yang ada. Maka anak-anak muda yang hari ini data BPS berapa juta kita per bulan lulusan sarjana, kayak mana lulusan SMA. Bayangkan aja ya, kalau saya jauh-jauh di Banjarmasin aja misalnya ada 20 kampus kita di Banjarmasin kurang lebih, yang negeri atau yang swasta, yang sekolah tinggi, kemudian apalagi institut sampai universitas. Sekali wisuda satu kampus ada 2.000, ya kan? Belum kampus yang lain, kira-kira bisa 10.000 coba sekali wisuda ada setahun kita nih. Berapa lapangan kerja? Jadi betul-betul harus menguatkan keimanan agar kita optimis mendapatkan pekerjaan yang halal. Pekerjaannya halal. Ini khususnya bagi anak muda. Bagi yang kita sudah begawi, bagi yang sudah bekerja, kita pastikan dalam pekerjaan kita itu pekerjaan yang diridhoi oleh Allah. Ya, bagi yang sudah bekerja, pastikan pekerjaan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tak misalnya, mohon maaf, ada yang bekerja di tempat misalnya ada kondisi ini kira-kira lah, kalau kayak ada kawan di tempat hiburan malam misalnya, nah amalnya kawan resign ada, nah, cari kerjaan yang lain, cari kerjaan yang lain. Nah, kemudian ada pekerjaan yang mensulitkan kita ibadah kepada Allah, nah berpikir-pikir ulang. Kalau kamu misalnya di situ sholat ngalih benar, ya kan? Menjaga mata misalnya ngalih benar, ya kan? Ada pegawai yang seperti itu. Menjaga ketaatan itu ngalih benar, misalnya. Maka mulai dia berpikir kita pikir-pikir kira-kira apabila nih kita mulai hijrah, ya kan, mencari tempat yang lebih baik dengan jiwa optimis bahwasanya Allah Maha Besar, Allah pasti memberikan jalan keluar ketika kita ingin mendekat kepadanya. Atau pegawainya bagus saja misalnya, tapi rawan di situ riswah apa? Sogok. Kamu gak ada di sogok, ada lancar pekerjaan. Ada kan yang seperti itu kira-kira. Kata Allah hindar sudah aja. Kayaknya sudah sistemnya, sudah kebiasaan. Amun kebiasaan haram, kenapa kamu dipertahankan? Ya kan? Sogok. Menjolimi yang lain, sogok ini orang sudah antrian biasanya, yang lain membayar,
malah dilebihkan supaya dapat didahulukan, itu zalim terhadap orang lain. Zalim terhadap orang lain. Maksudnya proporsionalnya siapa nomor dahulu itu dan dilayani. Nah, kalau menyebut di ngalih-ngalihakan misalnya keadaan kayak gitu,